Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Orang tua karunia besar buat anak. Orang tua nikmat agung buat anak. Orang tua merupakan inspirator dan sumber kebaikan untuk anak. Maka siapa yang merawatnya dengan baik, maka dia telah merawat kehidupan dan masa depannya. Siapa yang menelantarkan, maka dia akan sama aja menelantarkan masa depannya dan kehidupannya. Bukan hanya kehidupan dunia, bahkan akhirat. Maka Rasulullah SAW menegaskan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua merupakan pintu surga yang paling baik buat anak. In syi'ta fahfadhu aw adi'hu. Kalau kamu mau, jaga atau sia-siakan. Artinya kata Rasulullah SAW, siapa yang menjaga orang tua berarti menjaga surganya. Siapa yang menyanyiakan orang tua berarti telah menelantarkan surganya. Sehingga orang tua merupakan surga neraka anak. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan buat kita dalam bentuk ketetapan yang tidak bisa diganggu-gugat dengan ungkapan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah memutuskan putusan yang final. Hendaknya kalian beribadah kepada Allah. Wabil walidayhi ihsana. Ya, wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Kebaikan kita lebih dituntut dan sangat dituntut ketika orang tua masa usia senja menginjak masa tua. Oleh karena itu Allah menegaskan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kenapa? Karena masa lemah, masa tidak berdaya, masa serba membutuhkan bantuan dan pendampingan yang intensif. Beda saat jaya, beda saat kuat, beda saat dia masih bekerja dan memiliki banyak sumber ekonomi dan kehidupan. Maka saat itulah anak yang sudah mulai merekah kuat dewasa membantu, menopang, dan mendampingi orang tua. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu batasan, memberikan suatu ikatan, juga etika. Ketika saat orang mendampingi orang tuanya, merawat orang tuanya, saat usia lanjut, fala taqul lahuma uffin. Jangan mengatakan perkataan-perkataan yang menyakiti hati walaupun hanya sekedar us atau yang lain. Intinya perkataan terendah yang dianggap menyakiti hati orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Apalagi saat sudah mulai sakit-sakitan, usia sudah mulai lanjut, memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup sudah mulai sulit, dan masa-masa dekat kepada panggilan kematian pun sudah hadir. Maka jangan kamu usir, jangan kamu telantarkan,
apalagi kamu titipkan di pantai-pantai jumbo. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan kepada keduanya dengan ucapan yang memuliakan, menghormati, menundukkan selayaknya sebagai orang tua. Walaupun sang anak hebat, pejabat tinggi, atau memiliki kedudukan yang kuat, yang hebat, bahkan tenar popularitasnya sampai ke ujung dunia, tetap kita harus menjunjung, memuliakan orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ini merupakan suatu rentetan bagaimana kita bersikap kepada orang tua. Ditambah lagi sikap supaya kita tidak ada keangkuhan, kesombongan karena kita merasa memberi, merasa merawat, dan juga hebat sementara orang tua menjadi beban hidup kita, sangat tergantungan pada kita. Maka Allah ingatkan, wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkan diri kamu, tawadhu'lah, bicara kepada hati nurani kamu bahwa apapun yang saya berikan kepada kedua orang tua saya ini belum ada apa-apanya dibanding berbagai macam jasa kebaikan yang selama ini diberikan oleh orang tua kepada kita. Ini nampak pada dialog seorang Yaman yang datang haji, menggendong orang tuanya dari rumah sampai tawaf, sampai sa'i. Kemudian menanyakan kepada Abdullah ibnu Umar, wahai ibnu Umar, apakah dengan ini saya sudah menutupi kebaikan orang tua? Apa kata beliau? Belum, walaupun secuil. Allahu Akbar. Bagaimanakah kita yang baru merawat setahun, 2 tahun, sudah mengungkit dan mengumpat? Kita bisa membelikan baju, kita merawat, memasukkan rumah sakit dengan biaya mungkin jutaan, puluhan juta, sudah merasa besar kepala, bahkan merasa sombong dan angkuh, meremehkan, merendahkan orang tuanya. A'udzubillah. Dengan demikian, kita akhiri dengan suatu doa yang juga Allah akhiri di dalam ayat yang saya baca tadi, yang mengesankan kepada kita seakan-akan sehebat apapun, sebesar apapun kebaikan dan bakti kita yang telah kita berikan kepada orang tua kita, tidak bisa menutupin jasa kebaikan orang tua kepada kita, dari mulai menyusuin, bangun malam ketika sakit, atau ketika saat kita pipis harus nyebokin, buang hajat harus kita cebokin. Kemudian mengasuh, mendidik, merawat, memasukkan kita sekolah hingga menjadi orang hebat. Apapun yang kita lakukan, sebesar apapun kebaikan yang telah kita kurbankan, bakti sehebat apapun yang telah kita kerahkan, masih belum bisa menutupi itu semua. Hanya Allah lah yang bisa nutupin. Kita serahkan kepada Allah. Wa qur rabbirhamhuma. Ya Allah, belas kasihilah kedua orang tua kami. Kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana telah membesarkanku, mengasuhku, merawatku, mendidikku, membiayai hidup dengan berbagai macam pengorbanan. Engkaulah ya Allah yang bisa membalas, memberikan belas kasih sayang yang sempurna, memberikan kebaikan yang sempurna sebagai balasan jerih payah, keringat, biaya, berbagai macam pengorbanan orang tua kami ya Allah. Adapun saya yang hina dan lemah, tidak bisa melakukan apapun, belum bisa menutupin kebaikan beliau keduanya, dan belum bisa berbakti dengan sempurna ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Berikan suatu kesempatan untuk menutup, membalas, berbakti selagi keduanya masih
hayat di kandung badan. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Sayang sama orang tua, perhatian kepada kedua orang tua. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.